Jangan terjebak pinjaman online ilegal. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Anda kenal nggak? Ini benar namanya Bapak Nugraha. Nah, terus nomornya nomor ini. Tidak kenal kampret loh. Siapa? Ya udah, kau nggak usah bayar. Dengar, kau nggak usah bayar. Siapa nanya sekotak-kotak mancingnya? Ingat ya, kau nggak usah bayar. Nah, ini orang. Happy. Cila. Gak usah nengok, neneng. Halo dan sanak semua, bertemu kembali dengan saya Aryadi di sini, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang jebakan pinjaman online ilegal. Seperti yang kita ketahui, pinjaman online sekarang sangat marak sekali di internet, baik yang legal maupun ilegal. Ada banyak kasus yang terjadi di Indonesia, dan yang menjadi pertanyaan adalah kenapa vintage atau peminjaman uang online ilegal terus berkembang di Indonesia. Mari kita bahas bersama di sini. Benar-benar habis, semuanya habis. Keluargaku diteror, semua kontakku diteror gitu. Foto KTP-ku dan foto aku. Itu total 20 jutaan. 20 juta yang harus dibayar. Dan sampai sekarang ini belum ada yang dibayar. Baru saja melaporkan sebuah perusahaan finansial teknologi ilegal ke polisi setelah diteror oleh fintech bernama InCash. YI mengaku meminjam uang pada fintech InCash sebesar 1 juta rupiah, namun ia hanya menerima 680 ribu rupiah. Saat jatuh tempo, ia belum sanggup mengembalikan dan tiba-tiba fotonya dan kalimat-kalimat tidak senonoh viral di media sosial. Apa yang Anda harapkan dari OJK? Gini, OJK, kalau saya menilainya gini ya, OJK jangan menyangkal atas tanggung jawabnya. Silakan lihat pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang OJK. Pinjaman online itu termasuk industri jasa keuangan lainnya. Dan OJK berkewajiban untuk menjaga stabilitas. Seperti yang teman-teman ketahui, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia telah menentukan bunga harian apabila seorang peminjam atau debitur tidak melakukan pembayaran. Nah, untuk bunga hariannya tersebut adalah sekitar 0,8% setiap harinya. Tapi apa yang kita temukan di masyarakat adalah sebaliknya. Banyak sekali pinjaman online yang memberikan promo ya, mungkin seperti hanya 2% selama 1 bulan dan yang lainnya. Dan ternyata promo tersebut adalah jebakan. Nah, baik, saya akan memberikan beberapa video contoh kasus pinjaman online. Ini bos, kalau data udah diproses kayak gini bos, mau kayak gini, dikirim ke semua kontak, cara tanpa dijalani, sistem udah jalan sendiri, biarin aja. Kontak Anda ratusan, cuma hitungan menit pak, sebar. Dipikirkan lagi pak ya, kalau nggak mau respon ya. Enggak, ini bagus lagi gue rekam bang, bukan di foto. habisin datanya. ini masih muda, ntar jadi belakang hidupnya bego ini. Aduh, kontol. Buat teman-teman semua, kalian semua harus waspada dengan pinjaman online ilegal. Ada banyak informasi dan juga SMS maupun pesan dari internet melalui WhatsApp atau sosial media yang biasa memberikan informasi bagaimana cara mudahnya melakukan peminjaman online. Apa yang kalian perlukan hanya beberapa berkas saja dan sangat mudah sekali untuk cair. Namun usut punya usut, ternyata semuanya tidak seindah apa yang mereka katakan. Apa yang kalian berikan adalah data pribadi kalian. Pada saat kalian memberikan data KTP dan foto selfie kalian, maka ada banyak hal yang akan mungkin terjadi. Dan yang paling utama terjadi biasanya adalah penyebaran data kalian. Apabila kalian tidak sanggup membayar, maka data kalian akan tersebar dan akan membuat malu kalian. Ada beberapa kasus di mana para debt collector atau bagian penagihan dari pinjaman online memberikan pesan berantai kepada semua kontak yang ada di peminjam tersebut.
Sebut saja si A. Si A memiliki pekerjaan di perusahaan yang bernama ACAC. Nah, kemudian karena pada saat beberapa waktu dia mengalami keterlambatan gaji dan kebetulan dia memiliki tunggakan kreditan, maka dengan sangat terpaksa dia melakukan peminjaman online. Usut punya ide, dia pikir itu adalah solusi. Ternyata peminjaman tersebut menjadi sebuah bumerang bagi dia. Ada beberapa kasus di mana orang-orang yang mengajukan peminjaman dan mendapatkan dana yang dikirimkan tidak sesuai dengan apa yang mereka ajukan ya teman-teman. Mungkin di aplikasi tertulis 1 juta dan dia terima hanya 800.000 rupiah atau bisa lebih rendah. Dan untuk penagihan di sistem sudah tercatat sebanyak apa yang dia minta atau yang dia ajukan. Beberapa waktu lalu saya memiliki teman yang memiliki kasus serupa dan dia bilang dia memiliki peminjaman pada pinjaman online ya sebanyak 1 juta, dan setelah dia mendapatkan uang tersebut dan diterima di ATM, ada email yang mengatakan dia harus mengirim balik uang tersebut, dan itu dikatakan oleh email tersebut adalah karena kesalahan sistem, dan ternyata ini adalah permainan dari pinjaman online ilegal tersebut. Dia ingin menjebak orang lain di mana orang tersebut menganggap karena pencairan tersebut mudah dan mungkin beranggapan baik kepada peminjam uang dan uang tersebut dikembalikan. Ternyata itu adalah jebakan dari mereka. Setelah mereka meminjamkan uang, mereka memberikan umpan balik melalui email agar uang tersebut kembali tanpa ada kerugian. Nah, ini adalah salah satu bagaimana cara mereka melakukan penipuan. Kemudian yang kedua, bunga yang mereka berikan itu adalah tidak wajar. Ada beberapa kasus di mana beberapa orang melakukan atau mendapatkan tekanan psikologis ya teman-teman. Nah, jadi mereka tidak sanggup untuk menerima kenyataan seperti pesan berantai yang dikirimkan kepada keluarga dan rekan kerja mereka. Dan yang lebih parahnya lagi, ada yang mendapatkan pesan yang dikirimkan langsung kepada bosnya kalau yang bersangkutan melakukan peminjaman online dan tidak mampu membayar. Ini seperti sanksi sosial kepada dia. Nah, jadi buat teman-teman semua, saya hanya memberi saran, berhentilah melakukan peminjaman online. Jangan sampai kalian meminjam pada peminjaman yang lainnya karena kalian tidak sanggup membayar. Contoh saja si A tadi tidak sanggup membayar di peminjaman kredit asik gitu loh. Jadi dia minjam di kredit mampu dan terus berlanjut seperti itu. Sehingga apa yang terjadi adalah hutang dia tambah banyak, bunga dia tambah besar, dan permainan bandar dari peminjaman online dimulai. Kalian jangan jadi orang bodoh ya teman-teman. Walaupun kalian terdesak, pinjaman online ilegal itu bukanlah solusi buat kalian semua. Lebih-lebih kalian hanya ingin mengambil kreditan yang tidak ada gunanya. Anggap saja kalian ingin membeli mobil dan kalian melakukan peminjaman uang pada peminjaman online ilegal. Kalian tidak mampu bayar, mobil kalian diambil dan bunganya akan terus bertambah. Ini disebut dengan efek bola salju. Dia akan terus menumpuk dan semakin besar dan membentuk sebuah gunung. Bijaklah buat teman-teman yang ingin melakukan peminjaman. Walaupun pemerintah sudah menentukan batas maksimal bunga harian, bulanan, bahkan tahunan, tidak menutup kemungkinan bahkan peminjaman online yang legal pun melakukan tindakan nakal. Kita sebagai masyarakat harus tetap pintar ya teman-teman. Jadi jangan sampai tertipu. Saya kasih tahu kalian, di internet mungkin ada banyak cara agar terhindar dari debt collector. Ada cara juga untuk menghapus data online kalian pada peminjaman tersebut. Tapi kalian jangan terjebak pada itu semua. Mereka semua itu adalah oknum dan mereka adalah berteman. Mereka membuat video seperti itu agar kalian tetap melakukan peminjaman. Bahkan saya tahu ada gerakan yang disebut dengan merugikan peminjaman online ilegal kalau nggak salah di Facebook. Jadi mereka semua melakukan peminjaman dan mereka berniat untuk tidak membayar. Tapi hal terbodoh yang mereka lakukan adalah data yang kalian berikan kepada mereka bisa disalahgunakan. Anggap saja kalian memberikan data kepada peminjaman ilegal berupa foto KTP dan juga selfie. Bahkan ada yang lebih parah, bisa memberikan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Data kalian bisa dia gunakan untuk di peminjaman online yang lain. Nah, jadi buat teman-teman semua, jangan sembarang menggunakan data atau memberikan data kalian kepada
pihak ketiga, terutama pada peminjaman online yang ilegal ya teman-teman. Jadi saya sarankan buat kalian semua, sebelum kalian terlanjur dan terus berlanjut, berhentilah sekarang. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh ya teman-teman, cari pekerjaan dan sampai kalian ngutang. Sesusah apapun itu, karena awal ngutang kalian itu adalah awal dari derita kalian yang akan terus berkelanjutan. Baik, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan juga berikan like-nya. Sampai bertemu di video selanjutnya dan salam sepanjang sanakan.